Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah zat selalu memberikan nikmat dan kebaikan kepada kita. Tak pernah putus-putusnya, tiada henti-hentinya. Kehidupan kita yang tidak berhenti menunjukkan adanya nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka sebagaimana kita mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cara itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan dan melanggengkan nikmat-nikmat yang ada. Bahkan Allah menjanjikan untuk adanya pertambahan pada nikmat-nikmat itu di waktu berikutnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan dan memberikan taufik kepada kita agar kita tetap berada di atas petunjuk Rasulnya sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan yang beramal saleh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman, ini dalil bagi janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini dalil yang Allah sendiri menyatakan kepada para hamba-hambanya. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat
Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Allah sendiri yang mengatakan, Allah menjanjikan, wa'adallahu, Allah berjanji, Allah menjanjikan. Dan perlu kita yakini bahwa Allah tak pernah menyalahi janji, karena Dia juga yang mengatakan tentang dirinya, la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidaklah menyalahi janji. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat ini Allah menjanjikan 3 hal. Bahkan dalam janji ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan di setiap 3 janji tersebut dengan 2 penegasan. Sudahlah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menjanjikan, Dia berjanji, wa'adallah, Allah berjanji, untuk isi janji yang berjumlah 3, di masing ketiga-tiganya Allah memberikan penegasan, dan itu bukan satu penegasan. Di masing-masing ketiga janji tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saja dengan bentuk ungkapan, tidak ada kalimat janji, maka ketahuilah Allah tidak akan pernah berdusta dengan perkataannya. Allah sendiri mengatakan, waman asdaqu minallahi hadisa. Siapakah yang paling benar dan jujur perkataannya ketimbang Allah? Tidak ada, kecuali hanya Dia saja. Namun di sini Allah menjanjikan, lalu Allah menegaskan. Dan penegasan tersebut itu dengan lam taukid di awal setiap janji dan nun taukid di akhir dari setiap janji, dari kata kerja, ya. Jadi kata kerja masing-masing dari janji tersebut itu diberikan penegasan dengan lam taukid, taukid artinya penegasan, dan nun taukid, penegasan. Luar biasa. Berarti ini sebuah kepastian. Ini sebuah kewajiban, seolah-olah Allah mewajibkan bagi dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang beriman, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di permukaan bumi. La yastakhlifan dari kata istikhlaf, yaitu talabul khilafah, yaitu Allah akan memberikan i'ta'ul khilafah, memberikan kekhilafahan. Maka kita katakan, bagi siapapun yang menginginkan kekhilafahan, dan saudara-saudara kita yang menyerukan kekhilafahan, khalifah, kekhilafahan itu, ini penuhi dulu. Karena Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekhalifahan itu, kekhilafahan itu,
kekuasaan itu, dan kekuasaan ini kekuasaan yang mutlak, yang tidak akan pernah diganggu oleh kekuatan manapun. Dan kekuasaan ini Allah janjikan untuk diberikan kepada orang-orang beriman itu di setiap masa, di setiap zaman. Karena Allah mengatakan setelah itu, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhilafahan itu, kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Berarti tidak terbatas. Janji itu berlaku bagi orang-orang beriman zaman ini saja. Sebelumnya itu pernah Allah berikan. Pernah Allah berikan. Bani Israel itu pernah ditindas oleh kaum Qibti, Fir'aun dan bala tentaranya dalam jangka waktu yang panjang. Lalu Allah menyelamatkan mereka, Allah berikan kekuasaan kepada mereka. Setelah apa? Setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil mendakwahi mereka untuk mereka beriman dengan benar dan beramal soleh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan kekhilafahan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh sebelumnya, hari ini, dan seterusnya. Apakah cuma itu? Ini baru janji yang pertama. Janji yang kedua adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan sungguh benar-benar di sini juga Allah memberikan penegasan. Wala yumakkinanna lahum. Sungguh, lam taukid, wala lam taukid, yumakkinanna, nun taukid, wala yumakkinanna lahum. Allah berikan tamkin, kekokohan untuk mereka, dinahumul ladzi irtada lahum. Allah berikan kekokohan kepada agama mereka, untuk mereka, agama yang Allah ridhoi. Coba bayangkan, ini agama Islam ini milik Allah, diridhoi oleh Allah. Karena mereka beriman dengan benar, beramal soleh dengan benar, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka Allah berikan kekokohan agama itu bagi mereka. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kekokohan agama yang tidak ada satupun yang berani melecehkan. Kita dapatkan di negeri kita saja, Islam itu dilecehkan, benar tidak? Benar tidak? Dilecehkan. Bahkan ada orang Islam sendiri yang menghina Islam itu. Ada orang Islam sendiri yang mengaku Islam, menyepelekan Islam tersebut, menunjukkan tidak kokoh agama ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ajaran Islam menjadi ejekan. Coba bayangkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang jenggotan dikatakan kambing, wanita yang pakai cadar dikatakan ninja, padahal itu ajaran agama mereka, menutup aurat bagi wanita, berjenggot bagi laki-laki. Andaikan mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka akan melihat Nabi itu berjenggot. Bila mereka menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah, tentunya mereka akan ikuti Rasulullah tersebut. Ini malah diejek. Celana cingkrangan dikatakan kebanjiran, ya. Sudah menampakkan ketaatan dikatakan kapling surga, gitu kan? Dan seterusnya. Ketika mengingatkan saudara-saudara dengan kebid'ahan, contohnya dengan kesyirikan, sok merasa suci, padahal sedang diingatkan. Atau mereka memahami dengan, kalian vonis kami ini apa? Ahli bid'ah dan orang musyrik, padahal yang diingatkan perbuatan, bukan sedang memvonis orang. Nah begitu. Lihat bagaimana Islam ini, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dilecehkan.
Lalu bagaimana akan kokoh agama ini? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah janjikan itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, Allah janjikan wala yubaddilannahum min ba'di khafihim amna. Allah sungguh benar-benar menggantikan untuk mereka rasa takut yang mereka alami dengan keamanan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini 3 janji yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karenanya, ketiga janji ini yaitu kekuasaan, kemudian yang kedua adalah kekokohan agama di bumi mereka, kemudian yang ketiga adalah keamanan, walaupun sebelumnya mereka mengalami ketakutan, rongrongan. Allah berikan ini kepada orang yang karakternya 2, dan ini adalah bisa difahami suku bangsa, sebuah bangsa, karena kekuasaan itu hanya berlaku bagi bangsa. Jadi mereka ini haruslah beriman dan haruslah mereka itu beramal soleh. Nah pertanyaannya, kalau ada orang yang dia mengaku Islam, yang sesungguhnya dia punya asal iman, dan tentunya dia juga mengamalkan ketaatan-ketaatan, kesolehan-kesolehan, namun ternyata ketiga hal ini tidak didapatkan atau salah satu darinya hilang dari mereka, ternyata mereka diagresi, tidak ada kekuasaan, yang ada malah dijajah. Agama mereka dihinakan di tempat mereka. Kemudian tidak ada rasa aman, yang ada ketakutan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka belum terpenuhi keimanan itu pada diri mereka, demikian pula amal soleh. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, tidak akan bisa benar keimanan tersebut sampai dia mempelajari rukun iman tersebut. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempelajari rukun iman dengan benar? Siapa di antara kita yang telah mempelajari iman kepada Allah dengan cakupannya? Iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan cakupannya? Iman kepada kitab-kitab Allah dengan cakupannya? Iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan cakupannya? Iman kepada hari kiamat dengan tahapan-tahapannya? Iman kepada takdir baik dan buruknya dengan syarat-syaratnya? Sudah diimani itu? Sudah dipelajari? Dan apa saja syubhat-syubhat yang harus dihindarkan? Memang rukun iman itu ada 6 dan mungkin kita menghafalnya, tapi bila kita hanya menghafalnya namun kita tidak mengetahui rinciannya, bisa jadi kita sesungguhnya memiliki penyimpangan di dalam salah satu dari keimanan tersebut. Contohnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 cakupannya. Iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nama dan sifat Allah. Iman kepada wujud Allah ini, di sini ada penyimpangan-penyimpangan, bahkan ada orang yang menyimpang di sini. Iman kepada rububiyah Allah, ada orang yang menyimpang dalam masalah ini. Iman kepada uluhiyah Allah banyak, bahkan Nabi SAW berdakwah dengan dakwah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Iman kepada asma wa sifat, dan di sini ada 4 atau 5 penyimpangannya. Sudahkah kita terlepas darinya? Ini baru iman kepada Allah. Pelajari.
Nah, di sini pentingnya kita untuk belajar tentang keyakinan. Karena janji Allah yang 3 tersebut, kekuasaan yang mutlak, kekokohan di dalam agama di bumi mereka, dan rasa aman yang Allah berikan, itu bagi orang yang beriman dengan iman yang benar dan beramal soleh dengan amal yang soleh, benar-benar soleh. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, iman, mungkin kita belum sempurna iman kita, maka pelajari iman itu. Hadiri kajian-kajian tentang keyakinan, bahasan akidah, hadiri. Jangan-jangan kita melakukan penyimpangan di dalam pembahasan akidah tersebut, sehingga kita tidak layak untuk mendapatkan 3 janji Allah ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah menjanjikan ketiga hal ini itu bagi orang yang beriman, tentunya dengan iman yang benar. Maka pelajari iman, rukun iman yang 6 itu dengan rinciannya, dan jauhi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Kemudian beramal soleh, dan amal itu menjadi soleh ketika terpenuhi 2 syaratnya. Apa itu? Keikhlasan, ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau mengatakan tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 2, yang Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Beliau mengatakan yang terbaik amalnya itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling tulus dan yang paling tepat. Innal amala idza kana khalisan lam yakun wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila dia tulus namun tidak tepat, maka tidak akan diterima. Maka dzalika idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula kalau seandainya amalan itu tepat namun tidak tulus, maka tidak akan diterima. Bagaimana amal yang tulus, bagaimana amal yang tepat? Beliau mengatakan wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Amal yang tulus itu apabila ditujukan hanya untuk Allah azza wa jalla. Was shawabu idza kana ala sunnah. Dan amal yang tepat itu apabila sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, amalan itu banyak. Salat itu amalan. Ada syarat-syarat sebelum salat. Di antaranya adalah bersuci. Sudahkah kita belajar tentang suci, bersuci dengan rinciannya? Jangan-jangan amal ibadah kita itu dalam kondisi kita melakukannya di mana dipersyaratkan ada keharusan bersuci, kita belum bersuci dengan tepat. Atau tatkala kita bersuci kita juga belum sempurna. Bersuci, sholat itu ibadah, zakat itu ibadah, ibadah harta. Tahukah kita rincian dari ibadah zakat ini? Apa saja syarat-syaratnya, apa saja bagian-bagiannya? Sehingga kita dikatakan beramal soleh. Demikian pula haji, yang sama dengan itu umrah. Maksudnya sama-sama keberangkatannya, tempatnya dilaksanakan di tanah suci. Demikian. Sudahkah kita melakukan dengan tepat?
dan amal-amal yang lainnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Disinilah pentingnya urgensi menuntut ilmu. Ilmu tentang keyakinan akidah dan ilmu tentang fikih yang membahas tentang fikih ibadah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah janjikan ketiga hal ini. Kekuasaan mutlak di permukaan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan agama di bumi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut yang menimpa mereka, yang menghantui mereka dari musuh-musuh mereka, orang yang menindas mereka. Dengan rasa aman, Allah berikan keamanan bagi mereka di negeri mereka. Itu Allah berikan kepada orang yang beriman dengan benar imannya, dan orang yang beramal soleh dengan benar-benar soleh amalnya. Sudahkah kita penuhi iman yang benar itu dan amal yang soleh itu? Maka di sini wajib belajar, karena tidak akan bisa beriman dengan iman yang benar kecuali mempelajari rincian iman tersebut, dan tidak akan bisa beramal dengan soleh kecuali dengan mempelajari amal-amal yang terpenuhi dua syarat kesolehan tersebut: ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jangan-jangan dalam amal kita tercampuri dengan kreasi, inovasi. Jangan-jangan buatan manusia. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika hal ini tidak didapatkan, tidak terpenuhi, maka belum dikatakan ya janji Allah ini berlaku bagi mereka. Kalaupun seandainya seseorang atau sebuah bangsa itu benar-benar mereka beriman dengan benar, kemudian beramal dengan soleh yang benar, maka kita katakan ternyata ketiga syarat ini diberikan oleh Allah, ketiga janji ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diikat dengan syarat. Oleh karenanya Allah melanjutkan firman Allah tersebut setelah menyebutkan janji yang tiga. Allah menyatakan apa itu? Ya'budunani, mereka senantiasa menyembahku. Ya'budun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah lil hali wal mustaqbali, untuk hari ini dan untuk seterusnya, masa depan. Oleh karenanya menyembah Allah hari ini dan seterusnya. Wa'bud hatta rabbaka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menyembah Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Terus sampai mati kita nyembah Allah. Kemudian diikat pula dengan la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan tauhid. Ini khusus tauhid. Bisa jadi orang tersebut dia beriman, dia kenali dan dia beriman dengan iman yang benar. Bisa jadi, atau pada mu'dhamnya, yaitu pada mayoritasnya. Dan dia beramal dengan soleh, tepat, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Namun ternyata ibadahnya tersusupi dan tersisipi oleh kesyirikan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka janji Allah ini nggak akan bisa didapatkan. Karena Allah mengatakan, menutup ayat tersebut dengan mengatakan, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa saja yang kufur setelah itu, tahu dia kufur setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Tahu makna fasik? Al kharijuna an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah sehingga mereka keluar dari janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka nggak akan dapatkan janji Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang tiga janji Allah ini,
Dan saat ini ada tragedi, fenomena yang terjadi dengan saudara kita yang ada di Palestina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan musibah yang menimpa mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan musuh-musuh mereka, musuh-musuh kita, musuh agama dan musuh Allah juga. Dan saya motivasi diri saya sendiri dan kaum muslimin seluruhnya, mari kita bantu saudara kita. Saudara kita yang di Palestina itu saudara-saudara seagama kita. Walaupun ada juga orang kafir di sana yang juga turut mendapatkan musibah, tapi hanya segelintir. Kebanyakannya adalah saudara-saudara kita, seagama, seiman dengan kita. Maka saya sarankan, saya nasihatkan, saya wasiatkan, bantu mereka. Bantu itu dengan beberapa hal. Dan semuanya bisa kita lakukan. Yang pertama, bila memungkinkan, bantuan diplomatis. Dan ini tentunya para pejabat, para negarawan, ya, mungkin kita tidak memiliki kemampuan. Namun ini sudah diusahakan dan alhamdulillah pemerintah kita, presiden kita sudah melakukan ya pertemuan dengan negara-negara KTT, ya, negara OKI, ya. Bahkan terkhusus ditunjuk ya pemerintah kita, presiden kita menemui ya negara sahib dari negara Zionis ini agar bisa memberikan tekanan dan penghentian terhadap agresi yang dilakukan. Mungkin porsi ini kita tidak mampu, tapi porsi yang kedua kita bisa lakukan. Apa itu? Bantu saudara-saudara kita dengan harta. Alhamdulillah di Indonesia ini terus bantuan terus, walaupun kita katakan bukan hanya negara Indonesia yang membantu, ya, negara-negara muslim yang lain jangan dinafikan bantuan. Saudi Arabia membantu, Mesir membantu, ya, Yordan membantu, demikian. Namun semampu mereka. Dan kita alhamdulillah masih ya membuka bantuan tersebut. Harta yang kita miliki silahkan kirimkan ke sana. Sungguh mereka butuh. Mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh makanan. Kenapa? Karena tempat mereka itu dibombardir. Tempat tinggal mereka itu hancur. Bagaimana mereka bisa berjualan untuk bisa mendapatkan makanan? Yang mereka harus dapatkan dari bantuan. Dan mereka akan menghadapi musim dingin dan ini berbahaya. Sehingga mereka butuh pakaian yang tebal. Dan seterusnya. Maka kirimkan bantuan. Ya. Jika ingin ya mengirimkan bantuan, silakan, nanti saya akan berikan nomor rekening yang bisa diarahkan bantuan tersebut. Dan sekarang masih buka. Ya. Ada Multaqa Duat Indonesia, yaitu para ustadz-ustadz yang di sana, ya, itu membuka bantuan untuk bisa dikirimkan ke Palestina, ya. Kalau mau butuh nanti silakan. Ini bantuan yang kedua. Bantuan yang ketiga, bila kita tak memiliki apapun atau saat ini kita memang butuh juga, maka tidak mengapa, silakan bantu dengan doa. Ketahui sesungguhnya Allah yang menimpakan musibah itu kepada mereka, maka Allah juga yang bisa mencabutnya. Karena Allah mampu untuk menahan, ya, menahan musibah-musibah tersebut, bahkan mencabut dan mengangkatnya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya bantuan yang bisa kita berikan adalah memberikan nasihat dan menyadarkan saudara-saudara kita di Palestina. Kalaupun seandainya apa yang kita sampaikan ini tak sampai kepada mereka, setidaknya ini pelajaran bagi kita. Sungguh 3 janji Allah ini tercabut dari mereka semua. Betul tidak? Kekuasaan. Ada kekuasaan mereka. Mereka dulu berdaulat. Mereka dulu punya kekuasaan. Sekarang peta negara mereka dihilangkan dari Google Map. Betul nggak? Nggak ada lagi. Nggak diakui.
Kita masih mengakui, tapi negara-negara adidaya tidak mengakui. Lihat kekuasaan. Dan saat ini mereka diagresi, ditindas, dijajah, dicaplok tanahnya. Agama gak ditakuti di sana. Jujur dulu, orang kalau dengar Islam takut, musuh-musuh Islam takut. Ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, gak kokoh berarti. Ya. Kemudian, apakah ada keamanan di sana? Bukan keamanan yang ada, tapi apa? Bom-bom yang berjatuhan di sana, kan begitu. Sampai-sampai kita lihat, masya Allah, luar biasa. Lihat orang-orang, kita katakan negara Zionis ini nggak takut dia dengan dunia internasional. Nggak takut dia. Coba bayangkan, kalau kita saja mungkin ketika melakukan kejahatan, kita itu takut bisa didokumentasikan. Paham tidak? Saat ini dengan kecanggihan untuk bisa mendokumentasikan sebuah fenomena, ada HP. Mereka nggak takut, mereka boom. Menunjukkan mereka nggak takut itu. Nggak takut dengan Islam yang ada di sana. Nggak takut dengan Islam yang ada di dunia. Nggak takut mereka. Ini nasihat. Pertanyaannya berarti, apakah janji Allah itu berlaku bagi mereka yang tiga tadi? Jawabannya tidak. Pertanyaan kita, bukankah di sana ada orang Islam yang memiliki asal iman? Bukankah mereka di sana juga ada orang yang beramal soleh? Maka kita katakan ada. Kalau begitu, maka setelah kita jelaskan ayat tadi, surah An-Nur ayat 55 ini, maka kita bisa memberikan prediksi. Jangan-jangan belum sempurna dan belum benar iman mereka atau amal soleh mereka. Paham tidak? Andaikan mereka benar iman dan amal soleh mereka, mereka belum mengikatnya dengan syaratnya, beribadah seterusnya tanpa berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Jangan-jangan ini juga mereka langgar. Paham tidak? Ini nasihat. Dan ini bukan penggembosan. Tidak. Tapi ini nasihat. Seandainya tidak sampai kepada mereka, maka ini sampai kepada kita. Jangan sampai negara yang dahulu berdaulat, jujur kita katakan Palestina dulu lebih dahulu merdeka ketimbang kita. Paham tidak? Bahkan mereka yang mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia, mereka dulu merdeka, berdaulat. Saat ini dihapuskan nama negara mereka dari Google Map yang selalu kita gunakan kalau kita mau kemana-mana ini ya, gitu kan? Ketika nggak tahu jalannya, potensi untuk hilang. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, negara Zionis ini ketika mengagresi negara saudara kita ini Palestina, hanya satu motivasinya, yaitu apa? Keyakinan mereka bahwasanya tanah Palestina di sana adalah tempat kerajaan Nabi Sulaiman, yang mereka orang-orang Zionis ini menginginkan untuk membangun kembali kerajaan tersebut. Ini yang mereka lakukan, ini motivasi mereka. Adapun dari sisi sumber daya alamnya itu tidak ada. Namun kita meyakini negeri ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Tapi dari sisi sumber daya alam itu tidak didapatkan kekayaan. Kembali kepada negara kita. Untuk kita ngasih perbandingan. Bila negara Zionis hanya punya satu motivasi keyakinan, mereka ingin mencamplok negara tersebut karena alasan ini adalah tempat nenek moyang kami, yang kami harus membangun kerajaan ya nenek moyang kami, Nabi Sulaiman itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Adapun Indonesia, dia punya banyak faktor untuk negara-negara luar melakukan agresi ke negara kita. Apa itu? Sumber daya alamnya. Kelautan, kehutanan, daratan, pertanian, perkebunan, hasil tambang bumi, emas, batu bara, nikel, dan seterusnya. Maka negara-negara tersebut yang besar-besar itu bisa mengagresi tanpa malu mereka. Jangan sampai apa yang terjadi bagi saudara kita itu terjadi di negara kita. Bila kita inginkan eksis negara kita ini, penuhi syarat-syarat janji Allah tersebut. Karena Allah janjikan itu kepada orang-orang beriman yang benar imannya, dan orang-orang yang beramal soleh dengan benar kesolehannya. Lalu syarat ini diikat dengan terus mereka beribadah tanpa ada kesyirikan pun yang mereka lakukan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini sedikit ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk menuntut ilmu. Pelajari keyakinan-keyakinan, pelajari amalan-amalan. Oleh karenanya butuhnya kita belajar akidah dan butuhnya kita belajar fikih lagi. Ya. Butuhnya kita belajar akidah dan butuhnya kita belajar fikih. Tapi sangat disayangkan. Ini kajian akidah yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah payah kali gitu kan. Tapi kalau pas undangan makan raminya nggak ketulungan. Lihat, ada orang yang lebih penting perut ketimbang hati. Lihat. Coba tepuk dada, tanya diri sendiri, mana yang lebih didahulukan? Datang undangan makan atau undangan untuk kajian? Undangan makan atau undangan kajian? Undangan makan atau untuk kajian? Undangan makan atau kajian? Jawab sendiri. Kalau beginilah terus-terusan, saya khawatir ini. Mudah-mudahan dicabut nyawa kita lebih cepat daripada dapat nanti kondisi kita diagresi. Mungkin enggak? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi negara kita ini carut marut. Dari sisi apa? Umat Islamnya terpecah-pecah menjadi berbagai banyak golongan dengan keyakinan yang berbeda-beda. Yang gampang satu kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Nah, lihat, butuhnya belajar keimanan, butuhnya belajar keyakinan, dan butuhnya belajar fikih agar benar amalan kita, ya. Terus belajar tauhid agar kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini yang saya terkadang saya riskan, kemudian saya juga saya nggak tahu mengungkapkannya, ya. Kenapa kok terkadang pas acara-acara walimahan ramenya nggak ketulungan, ya? Terkadang pun sampai duduk berjam-jam. Kajian cuma 1 jam, 1 jam setengah, ya. Kan gratis itu kan, kajian kan, nggak bayar. Tapi tempat-tempat belanja itu mengeluarkan biaya, masuknya aja kadang bayar. Undangan makan, walaupun gratis, tapi nanti ada beban, nggak ngasih malu, kan gitu. Paling nggak kasihlah buah tangan, katanya kan begitu. Kajian, nggak ngasih pun nggak apa-apa, itu kota infak itu, nggak akan jerit dia kalau nggak ada yang ngasih itu.
Saya tanya dulu, mana yang lebih banyak kalau undangan makan dengan yang hadir saat ini? Itu jaraknya, jarak 30 km dipala-palain kata orang Medan untuk datang. Padahal nanti sana keluar biaya. Kemari untuk kajian atau ke tempat kajian-kajian yang ada yang gratis itu, padahal pahala yang didapatkan, ilmu didapatkan. Ini sebab untuk datangnya janji Allah, karena itu akan muncul pengamalan setelah itu. Paham nggak? Ada tuntutan dia. Tapi begitulah manusia ya. Kadang kita ini nggak mau nolong diri kita sendiri. Padahal Allah katakan di dalam surah Muhammad ayat 7, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang beriman, tuh diseru orang-orang beriman. Saya tanya dulu, coba tepuk dadanya, saya tanya, beriman enggak? Beriman. Apa kata Allah? In tansurullah, kalau kalian menolong Allah. Loh, Allah kok butuh pertolongan? Iya, maksudnya menolong agama Allah. Karena Allah jadikan di dunia ini sebab akibat. Allah mampu untuk menolong tanpa kita. Cuma Allah ingin lihat, karena keuntungannya adalah berbalik kepada kita. Bila kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Gimana nolong agama Allah? Saya tanya, gimana nolong agama Allah? Nolong agama Allah dengan mempelajarinya, dengan duduk di kajian-kajian ilmu, lalu mengamalkannya, lalu mengajarkannya. Dengan cara seperti itu, agama Allah akan eksis karena dia akan tergenerasi terus. Tapi kalau kita stagnan saat ini, kita semua, contohnya saya palak nengok kajian kayak gini sedikit, palak saya enggak. Orang sama seperti saya, itu para ustadz palak juga akhirnya berhenti. Semua yang punya ilmu agama mereka berhenti mengajar. Kita stagnan. Tidak ada yang belajar, tidak ada yang mengajar. Tidak ada edukasi tentang Islam. Tapi kita sebatas masing-masing kita mengamalkan apa yang sampai dari ilmu yang sampai kepada kita, kita amalkan. Mati kita, generasi berikutnya tumbuh dalam kondisi tidak di atas agama. Dengan seperti itu, apa yang terjadi? Islam punah. Paham tidak? Tahu nggak cara nolong agama Allah? Duduk di kajian ilmu, pelajari, itu nolong. Gratis kok. Gak bayar. Setelah itu amalkan. Kalau nolong Allah dengan cara seperti ini, yansurkum, Allah pasti tolong kalian. Karena ini namanya jawab syarat. Syarat dipenuhi, menolong agama Allah, ini jawab syarat dari Allah. Yansurkum, Allah tolong kalian. Hanya di situ? Enggak. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan kaki pijakan kalian. Inilah kekuasaan. Ada korelasinya dengan kajian kita tadi. Bisa dipahami? Masih juga nggak mau hadir kajian? Kebangetan. Saya sedih sebenarnya, sedih lihat. Kalau orang-orang awam, sudah orang awam, mereka memang dominasi dunia. Kita yang sudah paham agama juga malas kajian. Ya Allah, nah ini siapa lagi yang diharapkan? Ya mudah-mudahan Allah kasih taufik sama kita semua. Saya, ustadz-ustadz yang lainnya, dimanapun mereka berada, ya, ngajarkan agama ini. Terus, karena ini akan membuat eksisnya Islam ini. Kalau eksis Islam itulah bentuk menolong agama Allah. Dengan seperti itu pula Allah akan menolong kita dan mengokohkan kaki pijakan kita di bumi kita. Bumi pertiwi Indonesia tercinta. Ada yang suka diagresi, dijajah? Mau kembali lagi seperti dulu? Sudah tahu jawabannya? Makanya jangan kita terkecoh dengan orang-orang. Ngapain kalian di masjid? Ayo kita ke jalan. Kita tolong saudara kita di jalan-jalan. Ngapain? Ngapain di jalan? Ngapain? Demonstrasi.
macet, bikin macet jalan. Terus ngapain kalian? Mana solider kalian? Solder atau solider? Solidaritas kan gitu ya. Mana? Ya Allah, maka kita katakan ini kalau dia paham tentang dalil, ini yang nolong agama, paham nggak? Ini yang akan membuat Allah akan mengeksiskan kita, paham tidak? Bukankah kita bisa juga menghimpun dana untuk menolong saudara kita di majelis ilmu, betul nggak? Betul. Kalau nggak keluar itu miliaran juga itu. Tapi alhamdulillah untuk Medan 400 juta sekian keluar. Belum lagi yang dari provinsi atau ibu kota ibu kota provinsi yang lainnya. Luar biasa banyak, alhamdulillah. Terus kita gulirkan. Nah begitu. Jadi jangan mau terkecoh. Ya. Kita belajar agama terus. Kita bantu saudara kita. Tapi ini penting, karena sekuat apapun kita bantu saudara kita di sana, kalau mereka nggak akan berubah, dengan terpenuhi syarat-syarat tadi, nggak akan juga bisa berubah. Paham tidak? Nggak, Allah akan beri itu janjinya. Dan pelajaran untuk kita jangan sampai itu tercabut dari kita, lalu kita mengalami seperti apa yang mereka alami, gitu loh. Paham ya? Gitu. Ustaz marah? Enggak, cuma emosi aja. Baik, itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau mau bertanya. Ustaz, dari jemaah yang mengikuti dari Facebook ada yang bertanya nomor rekening untuk donasi ke Palestina. Iya, soalnya yang di Medan sudah tutup ya. Insya Allah. Coba nomor antum di WhatsApp kan, yang mana biar nanti bisa dikirimkan. Karena flyer aja ya, Anda kasih ya. Bagi jemaah yang lain ingin bertanya. Ini 0821 ya. 0623 ya antum. Ya. Oke. Silakan itu bisa di-share. Alhamdulillah ini sampai 2 miliar ini ya. Multaqo Duat sudah 2 miliar, alhamdulillah ya. Ini terus dibuka dan mereka tidak tutup karena mereka mandiri insyaallah, itu kirim ke sana mandiri. Bagi jemaah ikhwan yang ingin bertanya, silakan. Udah kapok. Mungkin ibu-ibunya mau bertanya. Bagi jemaah ikhwan yang ingin bertanya, boleh diketik di obrolan di Zoom. Sebentar, ada yang ingin bertanya dari jemaah. Baik, enggak apa-apa. Izin Ustaz. Silakan. Pertanyaannya, biasanya dokter gigi praktek jam sore sampai malam. Bila datang waktu sholat maghrib, pasien dijeda dan dokter sholat dulu. Yang ingin ditanyakannya ialah mana yang lebih utama, kita tunaikan sholat rawatib
Itu pasiennya sedang dioperasi, dia nunggu dalam kondisi dioperasi. Terangannya ada lagi operasi atau mungkin lagi diperiksa. Periksa. Baik. Ibadah wajib maka lebih didahulukan ketimbang ibadah yang sunnat. Salat fardu itu hak Allah didahulukan ketimbang ya hak manusia. Maka tidak boleh ya kita menunda hak Allah Subhanahu wa taala untuk ya melakukan bantuan terhadap manusia. Adapun salat-salat sunnat itu hukumnya sunnat dan itu ya hanyalah bermanfaat, manfaatnya kembali kepada pribadi. Berbeda halnya dengan ibadah yang manfaatnya kembali kepada orang lain. Ini lebih didahulukan. Ya. Ini lebih didahulukan demikian. Oleh karenanya saya condong ya lebih-lebih terkait dengan bisa jadi ya orang yang pasien tersebut bisa jadi keterlambatan penanganan ini membuat semakin kronis, betul nggak? Nah, oleh karenanya ya dahulukan untuk ya melayani pasien. Ya, semoga insyaallah taala ya bila seorang hamba membiasakan amal-amal ya kebaikan lalu terhalang dengan sebuah sebab, maka ketahuilah Allah akan mencatat amalan tersebut secara sempurna untuk dirinya walaupun dia tidak mengamalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, Allah berfirman, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan." Siapa saja yang bertekad, berniat untuk melakukan satu kebaikan namun tak jadi dia melakukannya karena ada penghalangnya, maka Allah catat untuk dirinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar sehingga sakit dan safarnya ini menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Maka dicatat untuk dia apa yang dia amalkan dalam kondisi sehat dan mukimnya. Seperti itu. Jadi contoh, bila dokter tersebut biasanya habis sholat dia sholat rawatib, ba'diyah, ya karena memang ada rawatib, rata-rata rawatib yang dia muakkadah, rawatib yang muakkadah yang ditegaskan itu memang kebanyakannya setelah salat fardu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin." Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da dhuhri ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla as-subhi atau qabla al-ghadati. Ya, kata Abdullah bin Umar, aku menghafal dari Rasulullah ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Lihat, lebih banyak dia 2 rakaat setelah salat fardu. Tapi tidak ada salat fardu, salat sunat setelah salat isya, salat asar ya. Tidak salat sunat setelah salat asar karena Rasul mengatakan la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsu. Tidak ada salat sunat setelah asar ya sampai tenggelam matahari. Demikian. Nah, untuk salat
ini bila orang tersebut membiasakan dirinya salat setelah salat fardu, namun terhalang karena kebutuhan pasien yang membutuhkan dirinya untuk dilayani, maka insya Allah Ta'ala bila ternyata ketika melayani pasien sampai berlalu salat tersebut dari waktunya, maka dia insya Allah Ta'ala karena kebiasaannya melakukan salat ba'da salat fardu, maka dia akan dapatkan pahala sempurna seperti yang disabdakan Nabi SAW. Ya, kalau dia mau silakan dia qadha, boleh juga dia qadha. Tahu qadha? Dilakukan di luar waktunya, boleh, nggak apa-apa. Karena Rasulullah pernah ketika datang delegasi dari kabilah Abdi Manaf, ya, kepada Rasulullah setelah salat zuhur, maka Rasulullah melayani mereka sampai datang waktu asar. Lalu Rasulullah salat 2 rakaat setelah asar. Ya. Maka Ummu Salamah kalau tidak salah, atau Ummu Habibah, tapi Ummu Salamah kalau nggak salah, ya, atau istri Rasulullah yang lainnya, tapi kalau nggak salah Ummu Salamah, ya, itu bertanya kepada Rasulullah, salat apa yang Anda lakukan wahai Rasulullah? Karena sepertinya istri beliau ini memahami ada larangan salat setelah salat asar. Maka Rasulullah mengatakan, ya, delegasi dari Abdi Manaf, kabilah Abdi Manaf itu menyibukkanku dari salat setelah zuhur. 2 rakaat ini adalah itu, yaitu qadha-nya. Paham ya? Demikian. Jadi boleh, nggak apa-apa, silakan setelah itu. Tapi kalaupun tidak, insya Allah tetap dapat pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jemaah yang dari via Zoom ingin bertanya, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, Anda ingin bertanya terkait penjelasan Ustaz pada bagian memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana kita memberi nasihat kepada mereka, Ustaz, dengan kita mengetahui tauhid mereka luar biasa dan hafalan Al-Quran mereka juga luar biasa, dengan melihat mereka tetap bersabar dengan ujian. Kedua, terkait demonstrasi, Ustaz, apakah kita memang tidak boleh ikut demonstrasi padahal demo itu diperbolehkan oleh negara? Sebagai contoh, demonstrasi untuk aksi Palestina, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Kondisi saudara kita di sana, semoga Allah menjaga mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, menghancurkan musuh-musuh mereka dan musuh kita, juga musuh Islam, bahkan musuh Allah juga, ya. Semoga Allah mengangkat musibah yang menimpa mereka, ya. Amin ya rabbal alamin. Memang kita dapatkan di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran di antara mereka, tapi tidak keseluruhan, ya, tidak keseluruhan. Yang kita dapatkan itu yang sampai kepada kita. Yang lewat apa? Lewat media, pengkabaran sebagian orang yang datang ke sana, tapi tidak keseluruhannya. Adapun musibah yang menimpa mereka dan mereka sabar, itu karena musibah yang berterusan, iya, puluhan tahun seperti itu, sehingga mereka bisa bersabar, dan itu kita tentunya kita syukuri. Alhamdulillah mereka bisa bersyukur. Demikian. Mereka bisa bersabar, kita syukuri, demikian. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah belum berikan? Nah, itu pertanyaannya juga. Nah, maka kalau kita katakan pasti ada masalah, ya, pada diri mereka, walaupun tidak keseluruhan. Dan ketahuilah, mereka di antara yang melemahkan mereka juga, sehingga mereka mudah untuk diagresi juga, padahal mereka jumlahnya lumayan banyak, ya, itu mereka terpecah-pecah karena mereka berpartai-partai. Partai itu memecah belah umat. Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap kelompok, hizb itu partai kalau terjemahan sekarang, hizb, ya, seperti Hizbullah kalau bahasa dalam Al-Quran, Hizbullah artinya partainya Allah gitu ya. Tapi maksudnya hizb di sini kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang sebelumnya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal ini, itu celaan terhadap ya memecah belah, yaitu memecah belah dengan bentuk-bentuk perpecahan. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, silahkan nanti dilihat ya. Surah Ar-Rum ayat 32. Sebelumnya di surah Ar-Rum ayat 31 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Kayak mana orang-orang musyrik itu? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu termasuk orang-orang yang mereka itu memecah belah agama mereka dalam kondisi mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap kelompok itu membanggakan apa yang ada pada mereka. Ketahuilah di antara bentuk metode musuh untuk melakukan ya pelemahan terhadap negeri kaum muslimin adalah memperbanyak kelompok-kelompok. Karena itulah bentuk apa? Divide et impera. Begitu. Kita lihat ya, setiap partai ini kan membanggakan apa yang ada padanya. Bahkan partai Islam satu dengan yang lainnya saja mereka membanggakan apa yang ada padanya, begitu. Nah, seperti itu. Nah, di sana ada partai apa? Hamas sendiri sebagai partai. Kemudian apa lagi? Al-Fatah. Apa lagi? Partai komunis ada, komunis juga ada. Lihat itu. Coba bayangkan di wilayah yang kecil seperti itu mereka terpecah belah. Coba bayangkan gimana. Belum lagi keyakinan mereka di sebahagiannya itu ada yang apa? Sufi batini. Itu pemahaman tasawuf tapi batini, hanya keyakinan saja, batinnya saja. Kalau bahasa kita kayak eling-eling begitu, paham nggak? Itu bahaya. Ada pula yang terindikasi Syiah. Coba itu bayangkan. Itu keyakinan loh. Nah, itu yang melemahkan. Gitu. Paham tidak? Nah, demikian. Baik, itu jawaban untuk para apa? Ya. Untuk kondisi saudara kita di sana. Betul, kita mensyukuri kondisi saudara kita yang menghafal Al-Quran. Tentu. Bahkan kita inginkan semuanya menghafal. Termasuk kita, anak-anak kita demikian. Tapi kalau kita menghafal Quran, tapi ada keyakinan menyimpang, nah ini kan bahaya. Ya. Bahaya. Itu akan melemahkan. Karena Allah akan memberikan janjinya itu dalam kondisi orang tersebut beriman dengan iman yang benar, beramal soleh dengan amal soleh yang benar. Begitu dia. Tadi sudah kita sebutkan. Dan kita kan belum tahu kan apa saja penyimpangan-penyimpangan di dalam apa? Akidah, belum tahu kan? Dan penyimpangan-penyimpangan dalam amal juga kita belum tahu kan? Nah, makanya belajar. Nah, itu dia. Baik, itu satu. Ya. Pertanyaan kita, tidak usahlah di saudara kita yang ada di Palestina. Pertanyaan sekarang, ada nggak di Indonesia orang yang menghafal Quran tapi keyakinannya salah? Ada tidak? Ada, bukan tidak ada. Nah gitu. Maksudnya kita bukan menyalahkan menghafal Qurannya, bukan keyakinannya. Tapi kita ingat ya, kita tidak dalam kondisi menggembosi, menyalahkan, bukan, memperbaiki permasalahannya. Untuk kita memberikan nasihat dan perbaikan itu terkadang harus menyebutkan kesalahan, itu masalahnya. Betul nggak? Betul tidak? Kalau ingin menasihati, contoh, ini pasangan suami istri yang jatuh kepada kesalahan, kira-kira nggak disebutkan kesalahannya. Nah, nanti di sini ketika menyebutkan kesalahannya, disitulah baru orang menganggap tuh nyalah-nyalahkan. Nah, disinilah kesalahannya, padahal sedang memberikan nasihat. Itu loh, paham ya? Amar ma'ruf nahi mungkar inilah dia
ciri khas dari agama ini. Begitu. Contoh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi perang pun beliau tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh. Contohnya adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, mau perang ini ceritanya. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Kami baru saja keluar dari kekufuran, masuk Islam. Famararna bi sidratin. Kami melewati satu pohon namanya yuqalu lahu Zatu Anwar, disebut dengan Zatu Anwar. Zatu Anwar itu adalah pohon orang-orang musyrik, yang orang-orang musyrik itu melakukan apa? Tirakat, apalagi iktikaf, kumpul-kumpul, lalu menggantungkan apa? Senjata-senjata mereka. Apa fungsinya? Ngalap berkah kalau bahasa kita. Tahu ngalap berkah? Supaya sakti mandraguna itu senjatanya, dan mereka mendapatkan keberkahan itu dari pohon. Lalu dalam hadis tersebut dilanjutkan, ya, ada yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami satu pohon zatu anwat yang kita bisa gantungkan juga, lalu kita bisa iktikaf juga keliling di situ, sebagaimana mereka punya zatu anwat. Permintaan apa ini? Kesyirikan. Kondisi mau perang. Rasulullah mengatakan, Subhanallah, dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar. Kalau digabungkan, ini mensucikan Allah dari kesyirikan, dan ini membesarkan Allah dari penghinaan. Apa kata Rasulullah? Faqad qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengatakan sebuah ungkapan sebagaimana Bani Israel itu pernah mengatakan kepada Musa. Apa itu? Ij'al lana alihan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami satu Tuhan selain Allah sebagaimana mereka banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Lihat, dalam kondisi perang, Rasulullah tetap meluruskan penyimpangan. Tapi apakah menggembosi? Enggak. Nasihat itu jangan dipahami menggembosi. Paham enggak? Nasihat itu fungsinya untuk memperbaiki. Nasihat itu dalam bahasa Arab an-nushu, dari kata an-nasihatu, nasihat. Itu artinya ketulusan. Orang yang memberikan nasihat itu atas dasar ketulusan. Jujur, saya tulus menasihati supaya jangan, karena saya pun nggak akan bisa menanggung kalau seandainya negara kita ini diagresi, kan gitu. Itu nasihat tadi untuk kita, pelajaran untuk kita. Adapun saudara kita di sana, kita juga nggak bisa ke sana, mudah-mudahan. Tapi insya Allah ada pejuang-pejuang juga yang di sana. Ada juga mudah-mudahan ya saudara kita ustadz-ustadz yang juga ke sana itu mudah-mudahan memberikan nasihat kepada mereka. Ingatkan tentang ayat tersebut dan ayat-ayat semisal, ya. Demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Saya condong bahwa demonstrasi adalah cara orang kafir di dalam mengungkapkan dan menyampaikan pesan-pesan, aspirasi. Itu cara orang kafir. Cara orang kafir. Tidak ada dalam Islam satupun contoh dan teladan serta dukungan, menyampaikan pesan dengan demonstrasi, enggak. Bahkan ada hadis Rasulullah kalau menyampaikan kepada pemimpin, ya, apa kata Rasulullah? Temui dia, berbicara dengannya, dua mata, pegang tangannya, bicara dengannya
hanya 4 mata, tapi bukan penyebutan 4 mata, hanya berdua saja, seperti itu. Begitu. Adapun sebahagian orang yang berhujjah dengan tindakan sebahagian sahabat, seperti contohnya Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga contohnya adalah Abu Zubair, maka kita katakan sesungguhnya mereka itu keluar bukan untuk demonstrasi, tapi aslinya mereka adalah untuk melakukan haji. Paham nggak? Bukan, mau haji mereka. Cuma sekalian ketemu nanti akan disampaikan, gitu maksudnya awalnya. Jadi berdalilnya keliru. Demikian para hamba Allah rahimahni wa rahimakumullah. Jadi ini maka kita katakan kita tidak boleh meniru orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawallakum minkum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka dia bisa termasuk mereka. Bentuk loyalitas saja termasuk loyalitas itu mengikuti kebiasaan mereka. Makanya dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia termasuk mereka. Itu ancaman, bukan maksudnya menggolongkan dan menyatakan kafirnya, bukan. Itu ancaman. Jangan seperti mereka, jangan tiru mereka. Boleh kok negara kita membolehkan. Sekarang bukankah negara kita membolehkan membuka tempat perjudian, prostitusi asalkan ada izinnya, betul tidak? Perusahaan minuman keras dapat izin nggak dari pemerintah? Apakah lantas dapat izin? Boleh gitu? Enggak begitu. Enggak lantas yang diizinkan oleh pemerintah itu lantas menjadi kebenaran, enggak. Gitu, paham ya? Dan gak akan pernah kita menang bila kita masih mengikuti cara-cara orang kafir. Karena kalau kita mengikuti, namanya kita pengekor. Jadilah kita ekor. Kalau ekor gak pernah di depan, selalu di belakang, makanya selalu kalah. Paham tidak? Saat ini kita memboikot produk-produk orang kafir yang beraliansi dengan negara Zionis. Bagus, karena apa? Pemerintah kita juga memberikan dorongan untuk hal itu. 2016 presiden kita pernah memberikan seruan himbauan untuk boikot, ajakan boikot, dan itu belum dicabut sampai sekarang. Paham tidak? Makanya masih berlaku. Padahal agresi ketika itu tidak separah saat ini. Maka lebih layak untuk untuk saat ini dilakukan boikot. Alhamdulillah, boikot silakan. Pertanyaannya, jangan cuma boikot produknya, tapi boikot juga cara-cara jelek mereka. Boikot juga itu. Ulang tahun, boikot. Memperingati kelahiran Tuhan mereka atau nabi mereka. Boikot. Boikot itu. Cara berpakaian seperti mereka, boikot. Cara pangkas rambut mereka, boikot. Gitu. Itu baru benar. Bukan hanya di boikot produknya. Produk itu ada dua. Produk barang, ada produk perilaku. Perilaku ini yang lebih parah. Karena kita tidak akan bisa menang kalau kita jadi pengekor. Karena namanya ekor pasti di mana? Di mana? Ekor itu di mana? Di belakang. Islam itu punya jati diri. Paham tidak? Nah, itu dia. Islam itu punya jati diri. Maka saya katakan, gak akan menang kita bila kita hanya dengan dengan hanya demonstrasi enggak. Yang ditakuti oleh musuh kita adalah
tatkala mereka itu melihat umat Islam kembali kepada agamanya. Makanya Allah katakan apa? Walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta apa? Tattabi'a millatahum. Tahu millah itu? Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani kepadamu wahai Muhammad dan pengikutmu termasuk kita sampai engkau mengikuti millah, model-model keyakinan agama mereka, karena ini yang mereka inginkan gitu. Membuat produk bagus karena memberikan tekanan kepada mereka, tapi yang lebih mereka inginkan kita niru mereka, gaya hidup kita seperti mereka, karena dengan cara seperti itu kita ekor, mereka kepala. Paham nggak? Ketua 50.000 kan gitu kan, mereka ketuanya, kita ini ekornya, karena masih gitu modelnya. Paham tidak? Tahu? Jadi prinsipnya begitu, prinsipnya kita dibuat jadi pengekor, makanya nggak akan pernah menang. Yang mereka takuti umat Islam kembali kepada Islam, inilah yang akan mengembalikan kejayaan itu yang mereka takuti. Karena dengan ketika kaum muslimin semuanya belajar Islam, cinta dengan Islam, kembali kepada Islam, Masya Allah, maka sekat-sekat negara ini akan tembus. Tapi kalau kita disebarkan 50.000 sama ketua tadi, tengkar kita, senanglah kan gitu kan, betul nggak? Disebarkan 50.000, set gitu, kemana? Ke kalangan kita, si ketua tadi nyebarkannya, set. Tengkar kita di bawah, arus bawah tengkar. Nah, tengok nih kan, masih gila harta mereka ini. Lihat seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami. Cukup kira-kira atau masih lanjut? Nggak apa-apa, sampai malam pun bisa, nggak apa-apa. Saya siap ya. Udah. Ya, udah kapok ya kan. Itu salah siapa ngundang saya, kapok jadinya kan. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, tidak ada yang ingin saya sampaikan kecuali kebenaran, dan tidak ada yang saya inginkan kepada saudara saya kecuali memang kebenaran. Ini kebenaran. Bila kita inginkan kemenangan dan kejayaan, karena memang Islam ini adalah agama kemenangan. Allah katakan dalam surah Al-Fathu, ini Allah katakan sendiri dalam surah Al-Fathu ayat 28. Ingat surah apa? Al-Fathu ayat berapa? 28. Allah katakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama ini di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Allah yang punya agama ini, Dia memberikan kepada kepada hambanya, dan Allah menjanjikan kemenangan, dan Allah yang akan menjadi saksi. Apakah kita khawatir? Permasalahannya, kenapa kita nggak menang-menang? Karena kita belum beragama dengan agama yang benar secara totalitas. Itu masalahnya. Gimana mau dibenangkan sama Allah? Petunjuk Rasulullah masih dibelakangkan. Agama ini nggak dipelajari. Disepelekan kajian-kajian yang mengembalikan kaum muslimin kepada agama mereka, akidah yang benar, amalan yang benar. Coba itu ya. Baik, selamat menikmati. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.